yang dimaksud di dalam nafkah dan bagaimana ukurannya. Nah, yang pertama kita lihat ukurannya pada surat At-Talaq. Surat At-Talaq ayat 7 yang mana Allah berfirman yang artinya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Nah, kita lihat di sini sesuai kemampuan. Jadi nafkah, nafkah dari suami itu sesuai kemampuan. Maka penting di sini sebelum terjadinya akad ijab dan qabul, penting di sini adanya pembahasan kira-kira seberapa besar kemampuan suami, apa yang bisa diusahakan, apa yang bisa diusahakan. Kemudian dari pihak suami pun perlu meyakinkan pihak istrinya. Apalagi ketika suaminya ini mungkin belum punya penghasilan yang tetap, harus meyakinkan istrinya, calon istrinya, mohon maaf. Saya untuk sekarang mampu sekian sekian. Saya mampu mengusahakan demikian dan demikian. Apakah nanti siap? Perlu diyakinkan kepada calon istri. Kalau siap, Bismillah, istikharah, sama-sama yakin, jalan. Tapi apabila si pihak perempuan belum siap, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan karena ini nantinya masalah nafkah karena ukurannya ialah sesuai dengan kemampuan suami. Apabila nanti ternyata suami mampunya sekian, ternyata istri tidak sanggup dengan kemampuan tersebut, dengan jumlah tersebut, nanti akan menjadi masalah ke depannya. Kemudian di berikutnya pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Maksudnya gimana? Yalah, kalau mampu memberikan banyak, ya ngasih banyak, jangan pelit. Nah, tapi kalau mampunya cuma sedikit, ya mau bagaimana? Kalau mampunya cuma sedikit, ya sudah, bismillah. Cuma segitu bisanya. Dan ini pun kasus seperti ini pun sering terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua para sahabat itu orang kaya, tidak semua para sahabat itu juga orang miskin. Dan para sahabat yang kaya maupun yang miskin, mereka semuanya ketika sudah berkeluarga tetap berusaha memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian sebagaimana yang kita dengarkan dari cerita Hindun dengan suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, yang mana kita lihat kasusnya Abu Sufyan ini qaddarallah seorang suami yang pelit. Padahal beliau seorang pemuka Quraisy, salah satu pemuka Quraisy, pembesar eh, Quraisy di zamannya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi apabila ternyata para istri ini melihat suaminya ini ternyata sebenarnya punya kemampuan yang lebih, punya kemampuan yang lebih. Bukan termasuk dari orang-orang yang Allah berikan kesempitan dalam hal harta khususnya. Tapi dia ini qadarullah pelit, mungkin harus sedikit disentil, gitu ya. Bagaimana caranya? Sedangkan dia orang yang mampu tapi nafkah ini kurang. Nah, maka Rasulullah memberikan solusi kepada Hindun radhiyallahu anha untuk mengambil harta dari suami secara diam-diam. Mengambil harta dari suami secara diam-diam sesuai dengan kebutuhan. Bukan diambil terus ditabung sendiri, enggak. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Cukupnya misalkan ambil 1 juta, ambil 1 juta. Cukupnya misalkan 10 juta, ambil 10 juta. Jangan cuma butuhnya 1 juta, ambilnya 5 juta, nanti sisa 4 jutanya ditabung. Jangan. Ini justru menyelisihi perintah Rasulullah dan akan menimbulkan masalah nantinya. Nah, kemudian berikutnya dari dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa yang menjadi patokan dalil dalam hal nafkah ialah satu,
mencukupi kebutuhan primer. Mencukupi kebutuhan primer. Apa saja kebutuhan primer? Kebutuhan primer istri dan anak. Apa saja yang menjadi kebutuhan primer? Yang pertama ialah tempat tinggal. Yang kedua, ialah kebutuhan makanan dan minum. Kemudian yang ketiga ialah pakaian. Tapi kebutuhan primer ini yang masuk dalam kebutuhan primer ini secara umum itu berbeda, tergantung pada tiga hal. Yang pertama ialah tergantung dalam keadaan, kemudian kedua tergantung pada tempat dan juga zaman. Karena bisa jadi perbedaan keadaan, tempat dan zaman itu mempengaruhi kebutuhan primer dari masing-masing keluarga. Kemudian juga yang menjadi patokan ialah tadi kemampuan suami. Apakah dia termasuk yang dilapangkan ataukah yang disempitkan. Dan masuk juga sebenarnya di antara kebutuhan yang menjadi mungkin bisa jadi primer ialah kebutuhan untuk menuntut ilmu, kebutuhan untuk berobat, untuk membeli mebel, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Nah, itu tadi kembali kepada poin tadi tergantung kepada keadaan, tempat, dan zaman. Karena bisa jadi beda keadaan, beda tempat, beda zaman itu bisa mempengaruhi kebutuhan primer dari sebuah keluarga. Nah, itu tadi pembahasan terkait kewajiban dari suami. Walaupun mungkin poinnya sepertinya sedikit, tapi ketika dijalankan kita tetap butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan, sedikit kami nukilkan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyampaikan terkait masalah batasan nafkah tadi yang tepat dan lebih benar sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ulama, yaitu jumhur ulama, mayoritas ulama, ialah bahwa nafkah suami pada istri kembali kepada kebiasaan masyarakat, yaitu atau biasa disebut dengan orf, dan tidak ada besaran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Nafkah itu berbeda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, keadaan suami istri, dan adat istiadat yang ada. Nah, itu tadi. Intinya, nafkah itu ialah beban untuk suami. Yang pertama. Kemudian yang kedua, besarannya sesuai dengan kemampuan suami. Besarannya sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian yang ketiga, ialah suami harus berusaha mencukupi kebutuhan pokok dari keluarganya, istri dan anaknya. Ukurannya seperti apa? Ukurannya kembali kepada tergantung kepada keadaan, zaman, dan tempatnya. Kebiasaan masyarakat seperti apa? Nah, itu yang menjadi ukurannya. Karena kalau umumnya masyarakat Indonesia memang sering menyebut kebutuhan primer itu dengan sandang, papan, pangan. Tiga hal itu yang umumnya. Tapi bisa jadi kalau dirinci di daerah-daerah tertentu bisa jadi ada daerah-daerah yang mungkin itu tidak menjadi kebutuhan primer. Bisa jadi. Atau bahkan mungkin ada kebutuhan primer lain yang menggantikan tiga kebutuhan tadi itu kembali kepada masing-masing masyarakat dan harus ada komunikasi antara suami dan istri. Baik. Kemudian di sini kami menukilkan sebuah tulisan dari sebuah blog. Dari sebuah blog menyatakan kalau kita kembalikan kepada aturan asalnya, nah ini mohon maaf, di judulnya ialah benarkah nafkah adalah uang jajan bagi istri. Nah, ini kita nukilkan dari sebuah blog yang menyatakan kalau kita kembalikan kepada aturan asalnya, yang namanya nafkah itu lebih mirip merupakan gaji atau honor dari seorang suami kepada istrinya. Sebagaimana
uang jajan yang diberikan oleh seorang anak, yang diberikan oleh seorang ayah, mohon maaf, kepada anaknya. Adapun kebutuhan rumah tangga, baik untuk makan, pakaian, rumah, listrik, air, sampah, dan semuanya sebenarnya di luar dari nafkah suami kepada istri. Kewajiban mengeluarkan semua biaya itu bukan kewajiban istri, melainkan kewajiban suami. Intinya dari tulisan ini menyebutkan bahwa yang disebut nafkah dari suami kepada istri adalah pemberian suami di luar pemenuhan kebutuhan rumah, makan, pakaian, dan turunannya yang bebas digunakan istri sesuai keinginannya. Nah,